Ya, baik, terima kasih waktu kesempatan yang terberikan. Perkenalkan, nama saya Joshua Kabutu, dan izinkan saya untuk menjelaskan backtracking and queue problem. Sekarang kita masuk pada introduction, di mana algoritma backtracking merupakan salah satu bentuk algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer ataupun pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional. Nah, pada perangkat komputer yang mereka gunakan dalam programming algoritma backtracking, rekursi adalah kunci dari programming backtracking. Rekursi sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri. Kemudian, penggunaan yang paling umum dari rekursi terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Algoritma rekursi merupakan algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang kali. Jadi, backtracking sebuah algoritma secara umum digunakan untuk menemukan suatu atau beberapa solusi terhadap sebuah permasalahan komputasional. Nah, proses backtracking dapat diaplikasikan hanya pada beberapa permasalahan yang mengikuti konsep atau solusi kandidat parsial. Dan juga sebuah tes yang cukup relatif cepat untuk menentukan kemungkinan apakah solusi tersebut valid atau tidaknya. Nah, sekarang kita masuk ke n-queen. Di sini n-queen adalah masalah menempatkan n ratu catur di papan catur n kali n sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang. Sebagai contoh, di samping ini adalah solusi untuk masalah 4 queen. Nah, output untuk diharapkan adalah matriks benar yang memiliki satu S untuk blok tempat ratu ditempatkan. Sebagai contoh, di bawah ini adalah matriks keluaran untuk solusi 4 queen di atas. Nah, kita lanjut pada algoritma backtracking. Idenya adalah untuk menempatkan ratu satu per satu di kolom yang berbeda. Namun dari kolom paling kiri, saat kami menempatkan ratu di kolom, kami memeriksa bentrokan dengan ratu yang sudah ditempatkan. Nah, kemudian di kolom saat ini, jika kami menemukan baris yang tidak berbenturan, kami memandai baris dan kolom ini sebagai bagian dari solusi. Jika kita tidak menemukan baris seperti itu, karena bentrokan, maka kita mundur dan mengembalikan falsenya. Nah, langkah-langkahnya kita mulai dari kolom paling kiri. Kemudian yang kedua, jika semua ratu ditempatkan kembali benar. Yang ketiga, coba semua baris di kolom saat ini. Lakukan mengikuti untuk setiap baris yang dicoba. Yang A, jika ratu dapat ditempatkan dengan aman di baris ini, lalu tandai atau baris kolom ini sebagai bagian dari solusi dan secara rekursif memeriksa apakah menempatkan ratu di sini mengarah ke solusi. Yang B, jika menempatkan ratu di baris kolom mengarah ke solusi kemudian kembali benar. Yang C, jika menempatkan ratu tidak menghasilkan solusi maka hapus tanda ini atau baris kolom, backtracking, dan pergi ke langkah A untuk mencoba baris lain. Kemudian yang ketiga, jika semua baris telah dicoba dan tidak ada yang berhasil, return false untuk memicu backtrackingnya. Ya, baik, sekarang kita simulasikan contoh dari backtracking and queen problem. Contohnya di sini ada 4 kali 4 papan catur. Kita harus menempatkan queen ini ke dalam sebuah papan catur, harus memeriksa setiap baris kolom apakah ada solusi atau tidak. Contoh yang pertama, kita masukkan pada kolom baris yang 0 ini. Kemudian kita lanjutkan menempatkan queen pada kolom berikutnya. Nah, ratu tidak aman di sini ya, pada kolom kedua baris 0 ini. Maksudnya kolom yang pertama ini dan baris yang ke 0. Kita harus pindahkan ke tempat yang lain biar ada solusinya. Kalau di sini juga masih
tidak nyaman di sini, kita harus pindahkan ke baris berikutnya. Jadi seperti ini. Posisi ini aman, kita pindah ke kolom 2. Kita menempatkan queen pada kolom 2 dan baris 0. Di sini posisinya juga masih sama. Jadi kita menempatkan pada baris berikutnya, pada baris pertama ini juga masih belum ada solusi. Kita pindah ke baris kedua. Baris kedua ini juga masih sama, belum ada solusinya atau tidak. Kemudian kita pindah lagi pada baris ketiga, masih sama, dia berdekatan sama queen di kolom pertama baris 2. Next, kita berarti tidak memiliki queen yang kolom 2 dan baris 0 ini tidak memiliki posisi yang aman, jadi kita mundur pada queen yang kolom 1 dan baris 2 yang ini. Kita pindah di sini masih sama, tidak aman, jadi kita mundur lagi pada queen yang pertama. Queen yang pertama kita menempatkan pada kolom pertama baris ke-1. Nah, berikut kita lanjut saja. Jadi queen pada ketiga ini sudah lumayan mendapatkan ada solusi. Di berikut kita yang terakhir, kita menempatkan queen ini ke kolom ketiga yang terakhir dan baris 0. Di sini posisinya masih tidak ada solusi. Kemudian coba kita pindahkan pada baris ke pertama. Masih sama, dia berdekatan dengan queen yang lain. Jadi kita pindahkan ke kolom maksudnya kita pindahkan ke baris berikutnya. Nah, seperti ini. Pada contoh backtracking on queen problem ini, kita sudah menemukan solusi di mana semua kolom memiliki ratu yang ditempatkan. Ya, sekarang di sini saya akan menjelaskan program untuk mengatasi add queen problem menggunakan backtracking. Nah, pada full print solution ini dari line 6 sampai 13, ini merupakan perulangan untuk mendeteksi variabel i dengan nilai awal 0 dengan nilai kurang dari n. Kemudian boolean E7 pada line 16 ini digunakan untuk metode dengan tipe data boolean dengan nama E7. Kemudian integer i dan j ini merupakan tipe data berupa integer. Kemudian pada perulangan 3 ini, yang pertama periksa baris di bagian sisi kiri, kemudian perulangan yang berikut memeriksa diagonal di atas di sisi kiri, kemudian perulangan yang terakhir ini memeriksa diagonal di bawah di sisi kiri. If bool i dan j ini untuk mendeklarasikan perulangan. Dan return false ini adalah pengembalian nilai false. Kemudian kita jalankan return true. Nah, di bawah ini utilitas recursive dalam menyelesaikan n masalah ratu.
Fungsi ini menjelaskan jika semua ratu ditempatkan lalu dikembalikan ke tempat yang benar. Di bawah ini utilitas rekursif dalam menyelesaikan nilai n masalah ratu. Jadi fungsi ini menjelaskan jika semua ratu ditempatkan lalu dikembalikan ke tempat yang benar. Pada if isef both equal ini digunakan untuk memeriksa apakah ratu ditempatkan di papan catur call. Kemudian if solvent quintile ini ball call ditambah 1 perulangan untuk mendapatkan ratu. Kemudian ball solvent and key ini merupakan metode dengan nama solvent and key dengan tipe data boolean. Nah, pada integer ball ini untuk menempatkan ratu di papan catur nantinya. Kenapa menggunakan angka 0? Karena 0 ini berfungsi sebagai papan caturnya. Kemudian sistem outprint solution does not exist ini return false-nya untuk menampilkan solusi jika itu salah. Kemudian print solution bound return true ini jika penempatan ratu di papan benar. Nah, adapun outputnya sebagai berikut, di mana nilai 1 adalah ratunya dan nilai 0 adalah papan caturnya. Permasalahannya di sini yaitu bagaimana caranya agar ratu tidak mengenai queen yang lain atau saling tabrak-menabrak. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu materi Dynamic Programming atau Knapsack Problem. Nah, kita masuk pada introduction-nya. Dynamic Programming adalah strategi untuk membangun masalah optimasi bertingkat, yaitu masalah yang dapat digambarkan dalam bentuk serangkaian tahapan atau steps yang saling mempengaruhi. Dynamic Programming merupakan metode untuk menyelesaikan secara efisien masalah pencarian dalam jangkauan luas dan optimasi yang memiliki karakteristik overlapping, subproblem, dan optimal substruktur. Penyelesaian masalah dalam dynamic programming dilakukan secara rekursif, yang berarti setiap kali mengambil keputusan harus memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan optimal dari tahap sebelumnya dan merupakan landasan bagi keputusan optimal pada tahap berikutnya. Knapsack problem merupakan masalah optimasi kombinasi dengan tujuan untuk memaksimalkan total nilai dari barang-barang yang dimasukkan ke dalam knapsack atau suatu wadah tanpa melewati kapasitas wadah tersebut. Knapsack problem adalah masalah optimasi kombinatorial. Sekarang kita masuk pada rumusan knapsack problem, di mana ada dua rumus. Yang pertama, fungsi tujuan atau objektif, yaitu mencari profit atau kegunaan maksimum. Jadi rumus sigma digunakan untuk menghitung nilai kegunaan atau profit PI dari barang ke I dengan bobot XI. Bobot XI menunjukkan seberapa banyak barang itu yang dibawa. Kemudian pada rumus yang kedua yaitu fungsi pembatas atau subjektif. Dia membatasi berat total kurang dari sama dengan kapasitas ransel. Nah, berikut adalah rumusnya. Jadi contoh pada kasus ini, fungsi pembatas ini digunakan untuk membatasi berat total dari semua barang yang dibawa agar tidak melebihi kapasitas ransel. Contoh pada kasus ini diketahui kapasitas maksimal ransel adalah 20 kg, maka variabel M pada rumus tersebut akan bernilai 20. Barang yang dibawa adalah 3, maka variabel N berisi 3. Bobot menggunakan variabel X dengan nilai minimum adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Sekarang kita masuk pada langkah penyelesaian knapsack problem. Nah, pada langkah pertama ini menentukan feasible solution 2 kali N. Jika jumlah barang N sama dengan 3, maka feasible solution-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian langkah yang kedua menerapkan fungsi pembatas atau subjektif dengan asumsi bobot barang 0 dan 1.
Asumsi ini digunakan untuk memudahkan perhitungan bobot untuk setiap barang agar diperoleh total nilai yang lebih kecil sama dengan M. Langkah ketiga adalah menerapkan fungsi tujuan atau objektif. Sekarang kita masuk pada contoh kasus, yaitu kita asumsikan kasus knapsack problem seperti ada sebuah tas yang memiliki kapasitas ransel 20 kg dan memiliki 3 barang yang dibawa, yaitu barang pertama bahan makanan dengan berat 18 kg dan perlengkapan 15 kg, kemudian alat komunikasi 10 kg. Dari 3 barang yang dibawa memiliki masing-masing profit atau kegunaannya, yaitu bahan makanan profitnya atau kegunaannya 25, kemudian perlengkapannya sekitar 24, kemudian alat komunikasinya 15. Sekarang kita masuk pada penyelesaian knapsack problem. Jadi jika benda 1 tidak dibawa atau berbobot 0 dan benda 2 dibawa semua atau berbobot 1, maka dengan rumus fungsi pembatas sigma BI dikali XI kurang lebih sama dengan M, maka menghasilkan perhitungan yaitu dimana W3 dikali X3 sama dengan M, kemudian W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. W3 dikali X3 sama dengan 20, kemudian untuk W1-nya 18 dikali X1-nya 0, kemudian ditambah W2-nya 15 dikali X2-nya adalah 1. Jika ditotalkan hasilnya adalah 20 dikurang 15. Kemudian untuk nilai X3-nya sama dengan 20 kurang 15, berjumlah 5. X3-nya dibagi dengan W3, jadi sama dengan 5 dibagi 10, yaitu 1,2. Begitupun dengan nomor 2, W3 dikali X3 sama dengan M, di mana W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2. Kemudian W3 dikali X3 sama dengan 20, di mana W1 adalah 18 dikali X1 adalah 1 ditambah dengan W2 berjumlah 15 dan X2-nya adalah 0 sama dengan 20 dikurang 15. X3 sama dengan 20 dikurang 18 sama dengan 2. Kemudian X3 dibagi W3 sama dengan 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Penyelesaian knapsack problem dengan greedy. Pada langkah ketiga ini fungsi tujuan objektif. Langkah ketiga adalah menerapkan fungsi tujuan atau objektif karena diperoleh nilai bobot untuk barang pertama, kedua, dan ketiga. Maka nilai bobot ini dapat digunakan untuk fungsi tujuan dengan rumus sigma pi dikali xi. Jadi pada penyelesaian langkah ketiga ini fungsi tujuannya fokus pada 3 kondisi prioritas. Yang pertama, profit yang lebih besar. Yang kedua, berat lebih kecil. Dan yang ketiga, perbandingan profit atau berat lebih besar. Nah, pada penyelesaian knapsack problem, langkah ketiga ini fungsi tujuannya atau objektif. Memprioritaskan benda dengan profit terbesar. Benda kedua dibawa semua karena nilai profitnya besar, yaitu 1. Kemudian benda pertama tidak akan dibawa karena nilai profitnya terkecil, yaitu 0. Dengan nilai bobot X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 1 per 2. Maka dengan menyelesaikannya, 1 dikali 24 ditambah 1 per 2 dikali 15 ditambah 0 kali 25 sama dengan 1 dikali 24, 24, kemudian ditambah 1 per 2 dikali 15 sama dengan 7,2, kemudian ditambah dengan 0 kali 25 dengan hasil 0. Jadi 24 ditambah 7,2 ditambah 0 sama dengan 31,5. Dan begitu pun dengan
solusi ke berikutnya sampai nomor 6. Kesimpulannya, barang kedua perlengkapan kemah di bawah semua. Bobotnya atau X2 sama dengan 1 dengan berat W2 sama dengan 15 kg. Kemudian barang ketiga atau alat komunikasi di bawah separuh bobot dengan bobot X3 sama dengan 1/2 dengan berat W3 sama dengan 5 kg. Maka total adalah 20 kg dan memiliki profit maksimal 31,5. Berikut ini merupakan contoh program dari Dynamic Programming Knapsack Problem. Ya, di sini saya akan menjelaskan program Python algoritma Dynamic Programming untuk memecahkan Knapsack Problem. Jadi di mana DP ini 0 for I in range W plus 1, maksudnya array DP akan diisi sebanyak W, di mana ditambahkan 1 dengan nilai 0. Kemudian for I in range 1 N tambah 1 merupakan perulangan sebanyak jumlah barangnya. Jumlah barangnya itu diketahui dari N, len, atau val. Value sendiri adalah nilai atau profit dari item, dan WT merupakan barang atau bobot dari item. Satu item itu ada dua nilainya, yaitu WT dan value. W merupakan kapasitas max dari wadah atau tempat yang kita masukkan item-item tersebut. Nah, pada for kedua ini adalah perulangan sebanyak nilai W hingga selesai. Kemudian perulangan itu mengeksekusi program berkali-kali. Kemudian if WT I kurang 1 kurang dari sama dengan W, ini jika WT bobot ke item dengan indeks sekian kurang dari W atau kapasitas maksimum, maka program ini akan dijalankan. Nah, pada DP W ini sama dengan maksimal DP W, di sini mencari nilai maksimal antara nilai DP dengan indeks 10 dengan nilai dynamic programming. Kemudian nilai optimal yang kita dapat dari memasukkan barang ini dalam kapasitas maksimal 10 itu adalah 220. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan dalam perbaikan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan komputasi untuk mempresentasikan dua materi mengenai backtracking and queue problem dan dynamic programming Knapsack. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata salah ucap dan yang kurang mengerti. Sekian dan terima kasih.